Oke, kita langsung aja belajar membuat class di Visual Studio C# dengan membuat aplikasi stok gudang. Nah, habis itu misalnya di sini ditambahin kolom baru buat ID. Nah, ID taruh atas ini, misal. Nah, ID di sini. Jadi ID-nya pas di sini paling atas sendiri tuh ID. Nah, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, nanti muncul ID-nya di bagian depan. Ini get ID aja. Jadi misalnya dapetin ID row get ID nya berarti ini rows ke I, kemudian chels ke 0 dot value. Nah, ini jadiin int parse. Ini toString. Nah, udah dapat ID-nya pas di select. Habis gitu ya di dalam list kardus dicek kardus in list kardus. Nah, dicek kardus ini dicek apakah ID-nya sama dengan get ID yang di select itu. Kalau sama berarti di dalam list kardus di remove si kardusnya. Nah, oh ini masih int, masih string, jadi di int-in. Ini jadi ID. Nah, pas di remove, di refresh data grid-nya. Coba dijalanin. Misalnya di select hapus data. Oh, ini harus kita bikin variabel kardus sementara, misalnya get kardus yang mau dihapus, terus ini dapat cek kardus. Nah, terus yang dihapus dari get kardus. Jika list kardus terdapat get kardus, nah pas dijalanin volume misalnya 520 Maret. Nah, misalnya kita select ini hapus data, nah gak akan kehapus. Nah, kemudian karena ini misalnya kalian double klik bagian sini bisa diedit gini. Nah, sebenarnya ini nggak bisa. Itu kalian di data grid view nya, kemudian read only nya ini di throw in, jadi kayak gini. Udah nggak bisa diedit lagi. Nah, misalnya pas nambah dus kan ID nya awal-awal 0, terus kemudian tambah lagi 1. Nah, misalnya si 0 ini dihapus, kemudian pas tambah dus munculnya 2. Nah, pengennya itu ID-nya munculnya 0 biar ngisi ID yang kosong gitu. Nah, caranya itu kita bikin metode baru, misalnya namanya get free ID.
misalnya no id nya 0, bikin variabel ini, terus while true, yang dimana pengulangan yang di dalamnya misalnya ada ngecek ada yang sama, itu awalnya false, yang dimana di dalam for each ngecek kardus di dalam kardus, setiap kardusnya in list kardus. Nah, dicek apakah di dalam tiap-tiap kardusnya itu ada ID yang sama dengan no ID. Jika ada yang sama, berarti ada yang sama true. Nah, jika ada yang sama, maka no ID ketambah 1. Jika gak ada yang sama, berarti break, ya dimana make no ID yang didapat, terus return no ID. Terus di sini tinggal kardus ID sama dengan get free ID. Ini dihapus saja, coba dijalanin. Misalnya kayak gini dulu, tambah 0 1, nah 0 nya dihapus, tambah terus 0, nah tambah 2 3 4, misalnya 3 kehapus, nah tambahnya 3, jadi kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu kita bikin edit dus. Nah, misalnya kita nge-select ID yang pertama, pas nge-select ID pertama ini, ID dus-nya menjadi enable, bisa diisi-isi. Nah, caranya itu di sini, kemudian bagian event, kemudian bagian cell klik ini kalian double klik, kemudian kebentuk kayak gini, kemudian kita dapetin ID yang kita klik, ya berarti ini kalian copy saja kan buat dapetin ID nya. Nah, pas dapetin ID, kita dapetin kardusnya juga. Nah, kalau kalian lihat ini sama codingannya, kalian bisa bikin metode baru buat ini, misalnya dapetin kardus. Nah, ini select kardus misalnya, berarti dapat dari sini. Kemudian ini yang di return kan, yang pengen keluarin si pengen dapat kardusnya, berarti tinggal gini aja. Nah, tinggal kayak gini, nah udah kebentuk, dapetin kardusnya pas kita nge-select. Habis itu edit group box-nya ini di enable, group box 3 dot enable true. Nah, setelah itu ini text box 1, misalnya text edit dus nama, text edit dus nama, teksnya dapat dari ini dot nama, terus ini nama report edit dus berat. Kardus dot berat. Terus isi date time picker sama dengan get kardus dot kadaluarsa. Nah, habis kayak gini misalnya dicek dulu. Nah, karena ini ada masalah kalau misalnya selectnya baru work, kalau misalnya nge-selectnya gini, kalau kayak gini gak bisa, berarti masalahnya di data grid view, kemudian bagian selection mode kalian pilih
full row select. Nah kemudian kalian jalani lagi, udah bisa keganti-ganti kliknya. Nah kemudian setelah itu kita bikin bagiannya tombol edit tools, kita double klik. Nah kemudian misalnya kayak ngeditnya di sini kan, berarti kita dapetin kardusnya yang kita select di sini kan pakai metode ini. Pas dapat kardusnya itu kemudian tinggal di sini diginiin, misalnya pakai metode di dalam kardusnya kan ada edit kardus. Nah kita tinggal pakai ini, yang dimana pakainya kan dari nama ini sampai kadaluarsa, berarti parameternya ini. Jadi this nama pakai kecil, pakai si fieldnya get nama. Kemudian get berat, isi sama kadaluarsa. Nah ini edit kardus, kita panggil edit kardus, intinya namanya dari sini, beratnya dari sini, isi dari sini, date time dari sini. Nah terus habis di edit kita refresh pakai metode refresh tadi. Nah pas dijalanin bisa kayak gini, terus 2 sama 3 teks ini. Kemudian misalnya pengen ngedit yang 2, misalnya jadi kue bolu 500 gram isi 20, expirednya Maret, edit. Nah jadi kue bolu yang ASD 2 jadi Maret, jadi kayak gitu. Kemudian setelah edit barang tadi, kemudian group boxnya pengen di disable, berarti ya tinggal pas edit button editnya diklik, tinggal di disable. Nah kalau misalnya kalian perhatiin kan kita di luar classnya itu pakai edit kardus sama isi kardus kan, yang dimana makainya edit kardus sama isi kardus, nggak pakai properti gitu kan ngeditnya, perantaranya dari metode aja ya. Berarti setnya ini bisa kita ilangin aja. Nah setelah itu kita bikin untuk cek kadaluarsanya. Misalnya di dalam sini kita bikin checkbox, ini dimana checkbox untuk kadaluarsa. Jadi misalnya kalau misalnya dicentang, yang ketampil di data grid view ini ketampil kardus-kardus yang isinya udah kadaluarsa. Kalau misalnya nggak kecentang, berarti isinya kardus yang udah ada di gudang. Jadi kita double klik ini, setelah itu ngecek apakah kecek atau enggak. Kalau misalnya kecek, berarti kan ketampil yang data grid yang udah kadaluarsa kurang dari sebulan, misalnya kurang dari sebulan, misalnya kayak gini dulu. Kalau misalnya kecek berarti nampilin yang kadaluarsa kurang dari sebulan. Berarti misalnya kayak gini, kita bikin metode baru, kita bikin metode di sini. Nah di sini kita
melakukan pengecekan yang dimana ngecek if get kardus kadaluarsa dikurangi waktu sekarang, jika di bawah 30 hari maka ketampil ini tambahin dot total days. Nah, jika total harinya dari pengurangan kadaluarsa dikurangi waktu sekarang, maka jika di bawah 30 hari maka ketampil ini. Biasanya kue bolu expirednya April. Nah, kemudian biasanya permen ini misalnya Maret. Nah, kue bolu sama permen misalnya harusnya yang udah tergolong expired kan si permen, karena sebulan kan, karena dicek kadaluarsa. Nah, permennya kadaluarsa kurang dari sebulan. Jadi karena sekarang bulan Februari, yang termasuk ini ya berarti bulan Maret ke bawah. Jadi kayak gitu. Kemudian setelah itu misalnya kita tambahkan kue bolu, kita tutup, terus kemudian kita jalankan lagi, maka kue bolunya hilang. Maka jika ingin menyimpan kue bolunya, kita pertama-tama untuk bisa menyimpan, kita tambahkan using system.io. Nah, setelah kita tambahkan, kita bikin metode baru yang untuk save dan load data. Misalnya void save data namanya, ini dimana misalnya pakai streamwriter. Nah, streamwriter itu untuk nulis, kalau stream reader untuk baca. Berarti streamwriter new streamwriter. Nah, ini path-nya, nama filenya. Misalnya kita namain data, kita pakai format .csv. Misalnya .csv itu nanti kayak gini bentuknya. Misalnya ini kita tulis writeline. Misalnya awalnya itu kayak kardus ID, kardus nama, kita pakai koma-koma gini kalau formatnya CSV. Kardus berat, kardus isi, kardus kadaluarsa. Nah, misalnya kardus ID kan misalnya awal-awal gini deh. Kardus ID misalnya tadi kan 0, namanya tadi kue bolu, beratnya gramnya 500, isinya 20, kadaluarsanya sekian. Nah, nanti di dalam filenya itu kesimpannya gini, pakai koma-komaan gini gitu. Nanti hasilnya jadinya gitu. Coba gini dulu deh. Ini aku kasih hashtag biar nggak kebaca nanti. Kemudian for each kardus, di setiap get kardus, di dalam list kardus, maka ini kardus ID-nya ya dapat dari get kardus .id .toString. ke sini get kardus nama toString, terus ini beratnya terus ini isi sama kadaluarsa. Nah, misalnya bentuknya kayak gini. Habis gitu kalau pakai streamwriter berarti akhir-akhirnya kalau misalnya udah dimasuk-masukin berarti di close. Nah,
misalnya di atasnya ini kasih pengecekan aja. Misalnya kalau ada filenya si data CSV, maka dihapus. Kenapa kok dihapus? Ya biar kelanjut biar gak kelanjut gitu. Misalnya kalau setiap save data, ya berarti kalau misalnya ada data yang kesimpan dihapus, terus kayak nge-replace yang baru gitu loh. Oke, metode save data udah kebikin, kemudian bikin load data. Nah, ini berarti ngecek apakah ini ada file data CSV ada. Maka kalau ada, maka pakai stream reader, kita baca file data CSV nya, saya data atau CSV. Nah, kemudian string line, berarti kita baca tiap-tiap line-nya, berarti pakai sr.readLine. Nah, kita dapat barisnya di dalam string line. Terus kita cek while line gak null, artinya jika line yang dibaca itu belum habis, ya berarti akan looping. Terus kita cek apakah line itu ada pagernya. Jika nggak ada pagernya, berarti kebaca ada pagernya gini, berarti gak kebaca. Kalau nggak ada pagernya, berarti kita bikin string array yang dimana split untuk line-nya, kita baca line-nya itu koma-komanya itu di split. Nah, kita split gini, yang dimana nanti ini indeks ke 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kita dapat int id dapat dari string split ke indeks ke 0, artinya kan ini toh kardus id, terus nama, terus berat, terus isi, sama kadaluarsa 01234 01234. Nah, habis gitu kita bikin objek baru, new kardus. Nah, new kardusnya ini kita isi kan masih kosongan, isi kardus. Ini mah dapat dari id, nama, berat, isi, sama kadaluarsa. Nah, habis ke isi kardus, new kardusnya ini, objeknya ini, berarti ketambah ke list kardus, add new kardus. Nah, udah kebentuk kayak gini, berarti pas awal-awal itu kan berarti di load kan, berarti pakai load data, terus gitu di refresh ini, refresh script. Nah, save-nya kan berarti tiap tambahin kardus sama hapus kardus kan, ya berarti di sini aja. Sama id juga, berarti tambah dus, hapus dus, sama edit dus. Nah, pas kita jalanin, misalnya kue bolu 520, misalnya Maret, tambah misalnya permen, misalnya 100 April. Nah, misalnya ada dua gini, kita tutup, terus kita jalanin lagi. Oh, karena ini masih kurang sih ini codingannya. Ini ada line sama dengan sr.readLine biar membaca line selanjutnya lagi. Ini soalnya tadi sebelumnya belum kebaca line selanjutnya. Kemudian
di bagian sini kita sr.close, karena ini belum di close ya berarti tetap membuka terus saja. Jadi kalau udah kayak gini pas dijalanin, nah kebaca kue bolu sama permen tadi, yang dimana isinya tadi sama kan, terus sama 100. Misalnya ini diedit jadi 50, permennya jadi 50, kita tutup, kita buka lagi, nah jadi 50, jadi kesimpan gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih, semoga membantu.